Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Maisha Podcast. Kali ini kita mau bahas tentang beberapa penyakit yang mematikan berdasarkan riset WHO. Kita mau bahas salah satunya adalah kanker, diabetes, dan jantung. Biasanya penyakit ini muncul di rata-rata usia 40 tahun, tetapi ada fakta fenomena terbaru, penyakit ini ternyata udah mulai di usia yang lebih dini. Kali ini kita mau bahas, dan jangan lupa ya Sobat Sehat, jika Sobat Sehat merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share pastinya ya kan. Ya, selamat pagi Pak Rokim. Selamat pagi Bu Astrid. Ya, kira-kira nih Pak Rokim, dari 10 macam penyakit yang mematikan yang tadi kita bahas ya, kira-kira apa penyebab munculnya penyakit jantung, kanker, dan diabetes itu Pak? Bu Astrid dan Sobat Sehat yang mengikuti podcast Maisha Makmur, pada edisi kali ini kita akan mencoba memahami ya penyebab dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang akhir-akhir ini muncul bukan hanya pada kalangan yang sudah berusia 40 tahun ke atas, tapi muncul juga di kalangan muda. Betul, gitu. betul. Nah, kita membedakan memang ada penyakit yang muncul karena gaya hidup, kemudian pola makan, yaitu biasanya terjadi pada penyakit diabetes dan jantung. Akan tetapi memang kalau cancer itu lebih ke arah karena faktor pencemaran ya, karena faktor polusi ya, atau zat yang berbahaya yang ada di dalam makanan. Nah, penyebabnya adalah kita mengetahui bahwa kehidupan sekarang ini di mana kemakmuran sudah menjadi milik bersama ya. Itu masyarakat umumnya kalau datang ke fasilitas kesehatan itu lebih disarankan mengurangi makan ini dan makan itu. Berbeda pada zaman dulu ya, di mana kondisi ekonomi masyarakat itu dalam kesulitan. Kalau ada penyakit biasanya dokter menyarankan harus makan ini dan makan itu. Iya. Nah, ketika kemudian sarannya adalah mengurangi beberapa jenis makanan, berarti memang ada gizi ya, istilahnya kelebihan dari makanan yang masuk. Nah, untuk jantung biasanya lebih karena faktor adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantung, sehingga kemudian, nah ini juga berhubungan diantaranya dengan stroke ya. Nah, penyumbatan pada pembuluh darah ini menyebabkan terganggunya kinerja jantung. Nah, kalau untuk yang diabetes diantaranya juga adanya glikasi atau kemudian pengentalan di pembuluh-pembuluh darah yang ada, atau bahkan bisa menutup reseptor-reseptor pada sel-sel tubuh sehingga kemudian tidak sensitif terhadap insulin. Saya sebutkan tadi adanya faktor gaya hidup. Jadi dengan konsumsi zat makanan yang berlebih, dalam artian mungkin gulanya lebih dari kebutuhan, kan pemerintah ya lewat lembaga kesehatan itu biasanya menetapkan jumlah konsumsi harian gula berapa, kemudian jumlah konsumsi harian makanan yang mengandung lemak berapa. Nah, diantaranya ada yang diantara masyarakat itu ada yang konsumsi berlebih. Nah, gula yang berlebih atau lemak yang berlebih ini karena gaya hidup tidak banyak bergerak, tidak banyak dibakar, sehingga kemudian itu menjadi penumpukan ya di dalam sel-sel tubuh, bahkan di dalam pembuluh-pembuluh darah. Nah, ketika numpuk ini tidak hanya dia numpuk terpisah-pisah, maksudnya lemak numpuk sendiri ya, atau kemudian gula numpuk sendiri, tapi mereka itu menjadi bereaksi. Kita mengenal di dalam medis itu namanya EGIS. Jadi ada proses pembakaran ya di dalam tubuh maupun di luar tubuh sebetulnya, karena masifnya proses pemasakan, kemudian gula dan lemak itu menjadi mengerak sehingga kemudian menutup. Kalau pada sel menutup reseptor atau kinerja sel, dan kalau pada pembuluh darah menutup jalannya aliran darah. Nah, ketika penutupan, atau kalau di dalam mungkin kita membayangkan tubuh kita, pembuluh darah itu ibarat selang ya, ibarat
selang atau ibarat pipa. Kalau di situ sudah ada penyumbatan, maka penyumbatan itu akan menghambat aliran darah dan dia akan kemudian menyebabkan platelet atau unsur-unsur yang bentuknya mengental itu menjadi nempel tadi ke penyumbatan tadi. Jadi makin lama penyumbatan tadi makin besar. Nah, ketika besar dia bisa menutup pembuluh darah tadi. Begitu juga pada sel. Sehingga kemudian gaya hidup ini yang kurang gerak itu bisa menyebabkan berlebihnya unsur-unsur yang ada di dalam tubuh tadi sehingga tidak sempat dibuang. Yang kedua, selain gaya hidup, yaitu ada pola aktivitasnya, ya pola makannya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa hidup kita mungkin tidak terlalu banyak bergerak, maka kita pun harus mengurangi makanan-makanan yang bisa menyebabkan munculnya penyakit gitu. Nah, inilah yang ada dua penyebab untuk sepengetahuan saya yang mendorong pada munculnya penyakit diabetes dan jantung. Nah, kemudian kenapa sekarang muncul pada usia yang lebih muda? Pada periode lalu mungkin banyak ya orang-orang tua kita itu bekerja lebih keras. Misalkan untuk bepergian dia harus naik kendaraan umum. Kemudian juga di kendaraan umum itu juga harus berjalan kaki. Dan saya perhatikan di negara-negara tertentu tempat-tempat pemberhentian kendaraan umum itu diberikan jarak ya. Misalkan dia harus menempuh jarak 1 kilometer ke halte berikutnya. Dan itu mereka mengikuti. Di antaranya itu memang untuk betul-betul mendorong gaya hidupnya menjadi lebih sehat gitu. Kemudian juga saya pernah juga jalan-jalan atau pergi tugas ya ke London gitu ya, taman-taman kota itu ditata sedemikian rupa sehingga kemudian banyak orang yang melakukan aktivitas fisik, baik itu lari, jogging dan sebagainya. Nah, zaman dulu orang tua kita mungkin tidak seperti itu, tapi pergi ke sawah, pergi beraktivitas sehingga kemudian aktivitas fisiknya bergerak nih. Di zaman sekarang adanya kemajuan ini tidak kita pungkiri sebagai bentuk kesejahteraan di negeri kita itu bahwa semua menggunakan istilahnya naik turun kendaraan. Betul. Yang seperti itu. Nah, akan tetapi kemajuan tadi harus kita syukuri diantaranya dengan banyak melakukan aktivitas fisik. Selain itu, gaya bekerja ya sekarang ini dengan ruangan berpendingin, kemudian juga konsumsi es dan sebagainya, ini juga menjadi di antara gaya hidup yang menyebabkan muncul pada generasi yang lebih muda penyakit-penyakit seperti diabetes dan sakit jantung itu. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini berarti kita harus menyadari atau harus mengkonversi satu, kalau memang kita gaya hidupnya minim gerak, maka kita harus tambah geraknya dengan olahraga dan sebagainya. Aktivitas. Kalau gaya hidup kita itu banyak di ruangan dingin atau kemudian banyak konsumsi es, berarti harus dikurangi. Sehingga dengan begitu sumber-sumber makanan berlebih tadi tidak mengendap sehingga menjadi penyakit yang berdampak kepada masa depan kita. Itu yang dua penyakit itu Bu Astrid. Jadi yang jantung dan diabetes. Tapi kalau cancer itu umumnya karena faktor ada dua faktor ya. Satu faktor lingkungan yang tercemar seperti polusi udara, kemudian juga polusi pada makanan. Misalkan ada unsur katakanlah timbal yang kemudian dikonsumsi oleh ikan lautnya dimakan, kemudian juga berdampak pada tubuh. Kemudian juga adanya obat-obatan kimiawi yang berlebih yang kemudian menyebabkan tubuh merespon negatif sehingga menganggap apa yang ada dalam tubuhnya sebagai musuh sendiri. Itu kan cancer begitu ya, terutama misalkan kalau terjadi pada cancer darah ya. Jadi sel darah putih itu menganggap bahwa sel darah yang lain adalah musuhnya sehingga harus dimusnahkan gitu. Dan itu kalau terjadi masif membahayakan. Begitu juga cancer pada kaum wanita misalkan itu. Biasanya orang ada juga yang menghubungkan dengan berlebihnya penggunaan kosmetik, tapi kosmetik yang tidak aman. Yaitu yang mengandung merkuri dan sebagainya. Nah, itu
jadi cancer lebih karena faktor luar yang kemudian memapar kita terus-menerus. Nah, bagaimana kemudian faktor luar ini harus segera dibersihkan? Kalau tadi kan faktor makanan kan memang sengaja kita masukkan konsumsi, kan, kemudian kerja kita. Nah, pembersihannya itu memang ada dengan cara segera menghilangkan kelebihan tadi. Kalau gula dan lemak tadi kan segera kita buang. Kalau faktor udara yang terpolusi, kemudian makanan atau kemudian zat-zat yang berbahaya masuk juga dibuang. Di antaranya dengan olahraga ya, dengan berkeringat dan seterusnya, itu menyebabkan faktor-faktor yang membahayakan tubuh kita itu segera dibuang. Atau kemudian didorong oleh produk-produk yang bisa membuat unsur-unsur yang berlebih tadi atau yang berbahaya tadi segera keluar dari tubuh kita. Itu yang pandangan saya berkaitan dengan munculnya penyakit-penyakit yang berbahaya yang hari-hari ini atau kebelakangan ini malah muncul pada usia yang lebih muda. Gitu, betul. Ya, marak juga ya sekarang ya, Pak Rokim ya, khususnya untuk wanita-wanita muda udah terkena kanker payudara, terus juga anak-anak juga udah kena diabetes gitu ya. Bahkan juga anak-anak yang masih remaja juga udah ada yang kena stroke juga Jadi kira-kira nih Pak Rokim, apakah propolis mampu untuk membantu proses terapi penyembuhan dari macam-macam penyakit tersebut, Pak Rokim? Ya, Bu Astri dan Sobat Sehat semua, saya baru-baru ini mungkin dalam pekan ini membaca 3 jurnal ilmiah yang merupakan review atau kompilasi ya dari berbagai jurnal ilmiah yang ada. Jadi propolis ini kan termasuk unsur alami yang perkembangan penelitiannya sudah sangat advance atau sangat maju, karena dimulai dari ratusan tahun sebelum ini, sebelum Masehi, kemudian di masa modern diteliti, dan itu kemudian sudah banyak penelitian-penelitian yang ada. Di antara yang diteliti itu mulai dari hewan ya, ke tikus gitu, kemudian juga secara sel langsung, bahkan udah ada penelitian secara klinis gitu. Nah, kemudian para review jurnal ini mengumpulkan, saya lihat di daftar pustakanya itu ada kurang lebih 288 jurnal yang dirujuk, katakanlah sekitar 250 lah saja anggap ya. Ya, saya rata-rata itu para penelitinya ada 4 sampai 5, kalau katakanlah 4 orang berarti 1000 peneliti yang terlibat. Nah, mereka mencoba menggali apakah propolis itu bisa untuk penyakit-penyakit degeneratif ya, di antaranya ada diabetes dan jantung. Nah, kemudian mereka menemukan propolis itu bisa untuk mengatasi masalah diabetes dan jantung tadi dengan berbagai pendekatan. Ada yang mulai dari misalkan menghancurkan AIDS tadi, jadi platelet atau sumbatan yang ada dalam pembuluh darah di jantung, atau kemudian yang menyumbat pada sel yang menyebabkan tidak sensitif terhadap insulin itu dikikis oleh propolis. Nah, itu ada yang dari sisi situ. Kemudian ada juga yang dari sisi mendorong orang untuk lebih beraktivitas ya, kemudian pembakaran lemak dan sebagainya itu diteliti. Nah, itu tahun 2017, jadi 7 tahun yang lalu review penelitian itu mereka menyatakan propolis termasuk yang berpotensi tinggi untuk menterapi itu. Lalu kemudian saya coba baca berapa dosis yang mereka sarankan ya di dalam mengatasi penyakit tadi yang jantung dan diabetes itu ada pada dosis sekitar, kalau mungkin Sobat Sehat menggunakan propolis diamond itu sekitar 15 sampai 20 tetes 3 kali sehari. Jadi per hari itu bisa 60 tetes. 60 tetes. Jadi itu berapa lama penggunaannya? Kalau yang sudah mengalami sakit seperti itu dilakukan penelitian selama 90 hari. Jadi 3 bulan itu ada hasil yang menunjukkan bahwa mulai kadar lemak jahatnya itu ya, LDL itu turun, kemudian unsur-unsur yang membahayakan itu mulai bisa dilihat. Misal seperti pada diabetes itu ternyata ada
ada namanya gula yang nempel pada sel itu pun diteliti mulai mengalami penurunan. Artinya pada penyakit yang karena faktor gaya hidup, faktor pola makan itu bisa dikonsumsi propolis. Cuma memang di sini harus dilihat bahwa selama terapi tentu penyebabnya jangan lebih besar daripada proses penyembuhannya. Misalkan minum propolisnya 20 tetes 3 kali sehari, tapi konsumsi lemak, kemudian konsumsi protein plus gulanya nambah, plus suka minum air es, ya itu juga mungkin tidak efektif. Sehingga bagi mereka yang mencoba menterapi gula atau diabetes ya, kemudian juga menterapi sakit jantung menggunakan propolis, kita sarankan stop penyebabnya, yaitu kurangi sekecil mungkin untuk mengkonsumsi makanan yang bisa menyebabkan gumpalan pada darah, pada sel dan pada pembuluh darah, lalu kemudian konsumsi propolis. Nah, kemudian juga ada satu riset lagi tentang cancer. Ini menarik ya. Jadi propolis itu juga direview oleh para peneliti dari berbagai sumber ilmiah yang mereka baca ya, dari jurnal-jurnal internasional. Kemudian dilihat bagaimana kemampuannya mengatasi cancer. Nah, itu ternyata propolis juga memiliki 3 kemampuan terhadap cancer. Pertama, mulai menekan pertumbuhan sel cancer itu. Jadi dengan cara apoptosis istilahnya, kemudian membuat sel yang kanker itu menjadi mati. Jadi tidak sempat dia berkembang, kemudian dengan konsumsi propolis itu bisa menyebabkan sel kanker itu mati, yang sel kankernya ini. Nah, kemudian juga menjadikan penyebarannya. Jadi kalau sudah metastase gitu ya, sudah nyebar itu juga bisa di-handle dengan propolis ini. Jadi diketahui sel kankernya, kemudian di-handle. Karena itu juga propolis ada penelitian untuk HIV, karena HIV itu kan sebetulnya lebih ke arah virus yang menyerang sel kekebalan, di mana sel kekebalan ini nanti mengembangkan virus lagi. Nah, namanya sel kekebalan artinya virus yang menyerang polisi tubuh. Nah, kan seperti itu. Nah, kalau kanker kan menyerang sel umum. Itu juga ada risetnya. Kemudian juga bisa untuk menekan dampak negatif terapi kanker. Ada kemoterapi atau terapi-terapi yang lain yang biasanya kalau itu dilakukan oleh penderita kanker itu kan muncul hal yang negatif, rambut rontok, kemudian kulit seperti terbakar dan sebagainya. Nah, penggunaan propolis pada penderita kanker itu 3 hal itu tadi. Jadi mematikan sel kankernya, menahan penyebarannya, dan kemudian menurunkan dampak negatif dari terapi kanker. Artinya memang si propolis ini bisa bersinergi dengan pengobatan medis ya, berarti dengan pengobatan medis, sehingga kemudian bisa membantu mereka yang sudah terkena kanker. Berapa dosisnya? Nah, ini yang lebih banyak. Penelitian di Amerika itu ada yang menyebutkan 9 gram sehari. 9 gram itu kurang lebih 1,5 botol. 1,5 botol itu kalau di sini ada propolis 9 gram propolis ya Pak Hakim, jadi ya? Berarti ini ada Prosdaiman kan, ini sekitar 6 mili itu kan 6 gram, berarti 1,5 botol. Nah, 1 botol itu 120 tetes. Nah, konsumsi yang disarankan itu berarti 180 tetes per hari. Artinya 60 tetes per sekali minum. Nah, bagi yang mau terapi silahkan ya, kita ada datanya, cuma memang harus berproses, tidak langsung ujuk-ujuk 60 tetes sekali minum, kan bertahap. Nah, karena memang dampak dari nanti setelah masuknya propolis itu, maka sel tadi akan dibuang. Nah, jadi istilahnya sel kankernya ya akan dibuang dan terjadi juga pembersihan. Ini juga memberikan istilahnya mungkin ada tindak balas yang cukup mungkin tidak nyaman ya pada penderita kanker. Kayak detox gitu ya. Detox seperti itu. Nah, itu ada datanya. Jadi kalau tadi untuk diabetes dan jantung, kalau terapi 20 tetes 3 kali sehari, kalau untuk kanker itu 60 tetes 3 kali sehari, jadi 1,5 botol. Nah, itu yang ada hasil-hasil riset yang kemudian dirujuk begitu. Itu Bu Asih. Jadi kalau ditanya apakah propolis bisa untuk terapi diabetes dan jantung, jawabannya bisa.
untuk diabetes dan jantung karena penyumbatan pembuluh darah itu sekitar 3 bulan, yaitu 90 hari. Dosis yang disarankan 20 tetes 3 kali sehari. Kalau cancer itu dosisnya adalah 60 tetes 3 kali sehari. Berapa lama? Sampai kansernya bersih. Jadi bisa mungkin 3 bulan, bisa 4 bulan, tergantung kansernya masih ada atau tidak. Kondisi si kansernya itu. Kalau sudah stadium 4 berarti kan udah nyebar kemana-mana, berarti dia akan lebih lama proses penyembuhan yang menggunakan propolis. Apakah bisa bersamaan dengan terapi yang menggunakan obat medis gitu ya? Jawabannya bisa, karena memang propolis itu memiliki sifat sinergistik. Jadi bisa bahkan bisa meningkatkan efek obat itu bekerja lebih efektif setelah minum propolis. Gitu. Nah itu yang ada ya, jadi efek sinergistik yang muncul ketika seseorang tuh minum propolis untuk terapi. Begitu Bu Astrid dan Sobat Sehat semuanya. Ya, jadi saya sedikit ulangin ya Pak Rokim ya. Jadi kalau untuk diabetes dan jantung, Sobat Sehat bisa konsumsi 3 kali sebanyak 20 tetes. Berarti totalnya 60 tetes. Dan kalau bisa minimum 3 bulan ya Pak Rokim ya. Jadi terapinya 3 bulan. 3 bulan dulu. Jadi kalau jangan sampai begini, saya udah minum sebulan kok hasilnya kurang begitu terasa gitu. Jadi memang dari riset itu disebutkan oleh para peneliti dari India itu disebutkan sekitar 3 bulan. Baru terasa. Iya, jadi itu pun yang diukur apa? Yang diukur itu adalah berkurangnya penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah. Nah, kemudian berkurangnya juga penyumbatan pada sel-sel yang tertutupi ya oleh zat-zat yang berbahaya tadi, itu mulai terkikis gitu. Nah, seperti itu. Kalau untuk kanker, Sobat Sehat 180 tetes, berarti kurang lebih 60 tetes 3 kali sehari. Ya, itu kalau kanker berarti sampai kankernya sudah bersih gitu ya bahasanya. Jadi, karena memang prinsip pengobatan kanker itu jangan sampai ada yang tersisa sel kansernya. Kalau di medis itu kan dioperasi ya, diangkat gitu ya. Nah, kemudian sisa-sisanya itu kan pakai kemoterapi, ya kan? Itu sebetulnya untuk mematikan semua sel kansernya tadi. Cuma terkadang sel kanser itu kadang lebih kuat dari sel biasa. Jadi ketika dilakukan kemoterapi, sel biasa yang terkena dulu gitu juga ikut terdampak sel baiknya. Makanya muncul misalkan rambut rontok dan sebagainya. Nah, kalau konsumsi propolis sambil berkemoterapi ini akan membantu. Jadi sel sehatnya akan tetap sehat, sel kansernya yang dimatiin gitu yang kemudian bisa dibersihkan gitu ya. Iya, Sobat Sehat adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju ya pasti ya Sobat Sehat. Nah, Pak Rokim, bisakah propolis ini dipakai untuk mencegah? Karena saya percaya Sobat Sehat juga setuju, mencegah itu lebih baik daripada kita harus udah kena penyakitnya dulu ya, khususnya penyakit diabetes, jantung, dan kanker ini ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Rokim? Apakah propolis mampu untuk terapi pencegahan penyakit-penyakit tersebut? Ya, gitu. Bu Astrid dan Sobat Sehat semuanya, kita di dalam podcast ini memang akan mendorong masyarakat atau yang mencintai kesehatan, tentu kesehatan kita ini harus dicintai. Betul. Untuk kita terus bisa berproduktif ya di dalam aktivitas harian kita. Nah, kita mendorong untuk melakukan upaya pencegahan secara serius. Betul. Karena nanti begitu terdampak sakit, walaupun mungkin sekarang ada BPJS ya, ada beberapa yang sakit itu di cover oleh BPJS. Tapi itu kan sebetulnya BPJS itu bukan untuk itu hadir, tapi memang untuk yang betul-betul apa istilahnya yang sakit tanpa tidak bisa dicegah gitu. Nah, kita akan lebih baik itu kalau melakukan pencegahan. Kenapa? Begitu kita sakit, yang ikut repot itu kan bukan hanya personal kita saja, tapi juga keluarga kita, kemudian anak-anak kita, bahkan diantaranya mungkin bagi tulang punggung keluarga, seperti ya kan sekarang ada ibu-ibu yang jadi tulang punggung keluarga atau para suami yang jadi tulang punggung keluarga, itu akan stop gitu ya, akan istirahat atau bisa juga akan stop aktivitas untuk menjadi tulang punggung itu gitu. Karena itu lebih baik melakukan pencegahan sejak dini. Nah, apakah semua orang bisa melakukan pencegahan dengan konsumsi propolis? Jawabannya bisa.
Karena logika dari pengobatan dengan propolis itu sederhana begini. Jadi tidak berbeda dengan obat medis. Kan kalau kita misalkan nih, orang kalau udah biasa minum katakanlah obat sakit kepala ya, kita kalau begitu saya cegah aja sakit kepalanya dengan minum obat itu walaupun sehat, kan tidak bisa. Tidak itu. bisa. Ya, karena memang harus itu kan ada dosis, harus ke dokter, lalu kemudian ditetapkan level sakitnya seperti apa, dosisnya berapa. Karena betul. Itu memang kan sebetulnya bahan asing yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk kemudian menekan dampak negatif dari sakit kita. Kan gitu. Nah kalau propolis itu bahan alami. Ya seperti kita konsumsi buah itu kan tidak ada larangan, konsumsi sayur tidak ada larangan, mungkin pada yang alergi saja yang ada larangan. Betul. Nah, tetapi kemudian kalau kemudian ini kita tidak tekuni, maksudnya di dalam konsumsi propolis tidak tekuni, pertama ketika diminum pun tidak berbahaya. Artinya tidak seperti obat medis yang memang harus berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis yang terpercaya kan gitu. Nah, orang konsumsi propolis itu tidak harus nunggu seperti itu. Kapan saja bisa minum propolis, tidak nanti berdampak pada yang berbahaya. Penelitian-penelitian yang ada seperti propolis dikonsumsi oleh para peternak lebah di Rusia, itu berdasarkan penelitian yang ada, mereka para peternak lebah di Rusia, sistem tubuhnya itu seolah-olah ketika usianya itu 40-50 tahun, sistem kesehatan tubuhnya seperti berusia 30 tahun. Jadi dia dari selnya itu kelihatan awet muda gitu. Nah itu ketika rutin konsumsi propolis, walaupun mungkin mereka tidak sengaja ya konsumsi propolisnya, yaitu dengan cara mengkonsumsi kerak madu yang dijual ke pasar. Jadi peternak lebah Rusia itu kalau dia jual madu, keraknya itu dibawa pulang. Kan madu itu pakai tong-tong ya dari kayu itu dijual ke pasar, kemudian keraknya itu dibawa pulang, kemudian dikonsumsi. Ternyata di situ ada propolisnya. Nah, setelah diteliti ternyata sel-sel dia itu walaupun usianya sudah 40-50 seperti 30 tahun gitu. Nah, lalu kalau saya harus terapi atau enggak, ini pertanyaan nih. Tadi mungkin Bu Astrid kan bagi siapa saja yang mau mencegah munculnya penyakit tadi, penyakit gula, kemudian penyakit diabetes bahkan mungkin sakit jantung atau kanker dan sebagainya, siapa saja boleh konsumsi propolis untuk mencegah gitu ya. Nah, cuma berapa banyak konsumsinya itu. Nah, ketika berbicara berapa banyak, kita harus melihat keadaan diri kita sendiri. Pertama dilihat makanan yang kita makan apakah cenderung berlebih dari kebutuhan kita. Maksudnya kita ya memang keadaan ekonomi kita bagus ya, kemudian uang kita cukup untuk bisa beli makanan yang katakanlah gizi tinggi ya dan sebagainya, dan itu sering kita lakukan, berarti keadaan itu memungkinkan ada gizi berlebih pada tubuh kita gitu. Nah, ketika seperti itu berarti pencegahan munculnya penyakit yang berbahaya seperti diabetes dan jantung itu merupakan keperluan bagi kita. Ya kan? Nah, merupakan keperluan. Ketika jadi keperluan, maka ya kita bisa ambil biaya pencegahan itu dari jatah kita membeli makanan. Katakanlah seminggu katakanlah habis 500.000, ya sudah makanannya 400.000, 100.000-nya beli propolis, katakan begitu. Nah, kemudian gaya hidup kita, mungkin makan kita tidak terlalu banyak, tapi banyak tidur misal gitu ya. Banyakan istirahat, mager lah, atau rebahan misal seperti itu juga bisa kita bisa mengambil keputusan kalau gitu saya harus mencegah munculnya penyakit yang berat kepada tubuh saya karena gaya hidup saya sekarang ini nyaman banget di sana seperti itu. Nah, kemudian setelah melihat dari pola makan tadi, kemudian pola hidup kita juga melihat bagaimana lingkungan kita. Misalkan kita bekerja pada lingkungan yang berpolusi. Ya, ada polusi udara. Makanya itu pernah juga ada satu case gitu ya, mereka yang sering olahraga kemudian di udara terbuka yang banyak polusinya ternyata kena kanker. Ternyata seperti itu. Berarti memang kan lingkungan kita lihat, atau kemudian lingkungan nyaman tapi kerjanya stres, ada under pressure, ada target yang harus dicapai dan sebagainya. Itu berarti suasana atau keadaan yang mengharuskan kita melakukan terapi pencegahan. Nah, ini bisa dipelajari oleh kita semua.
Kalau kita makannya aja berlebih atau kemudian gerak tubuh kita kurang, kemudian lingkungan kita tidak bersih atau kemudian lingkungan kerja kita menuntut tingkat berpikir, tingkat stres yang tinggi, maka di antara solusinya adalah rutin minum propolis gitu. Kan tadi kalau sudah sampai kena kan harus 20 tetes 3 kali sehari, tapi kalau rutin kan cukup 5 tetes 2 kali sehari seperti itu. Nah ini yang kemudian bisa kita lakukan. Kenapa ini misalkan kami sarankan ya buat sobat sehat semua, itu karena itu jauh lebih murah secara waktu, secara mungkin pemikiran, perasaan, karena kan sudah sakit itu kan keadaannya berat gitu. Nah berikutnya lagi selain karena faktor pola makan, kemudian pola aktivitas, kemudian juga faktor pola kerja dan lingkungan, itu kita bisa trace, maksudnya kita bisa telusur sejarah dari keluarga kita. Ada nggak di antara orang-orang tua kita yang kemudian secara pernah diabetes, mungkin sakit jantung, atau mungkin saudara-saudara dalam genealogi keluarga kita yang mengalami itu. Berarti kalau ada seperti itu, maka kita jaga tubuh kita supaya maksudnya jaga tubuh kita jangan sampai itu muncul di kita. Ya kalau itu bagian dari takdir Tuhan ya itu diterima, tapi kita harus berusaha agar apa yang menjadi takdir itu tidak terjadi pada kita. Caranya dengan diantaranya melakukan pencegahan. Maka kita harus cari produk-produk yang memungkinkan bahwa dampak atau kemudian hal-hal negatif penyakit berat itu tidak muncul pada kita ya, yang kemudian diantaranya produk itu adalah propolis gitu. Jadi kalau propolis itu terapi bisa, pencegahan lebih bisa lagi ya. Itu kan. Ya, betul. Nah itu, ini saya dalam hal ini memang di Maisha berkaitan dengan membangun produk, tapi berkaitan dengan propolis lebih banyak bicara ilmiahnya kan gitu. Tidak hanya sekedar produk kita laku, tapi bagaimana produk kita itu menjadi solusi bagi para pengguna. Ya sekarang ini kan diantaranya adalah banyak yang tadi muncul penyakit-penyakit berbahaya itu geser kan ke usia yang lebih muda. Berarti kita kan harus edukasi. Kenapa sih bisa begini? Yaitu diantaranya adalah pola makan yang tadi sebagai cermin kesejahteraan sehingga kita bisa memilih makanan yang beragam. Lalu kemudian pola aktivitas yang kemudian mager sehingga kemudian berdampak kan kepada kesehatan. Nah, supaya ini tidak terjadi menjadi dampak negatif kepada tubuh kita ya harus dicegah, yaitu dengan cara diantaranya konsumsi propolis. Dan propolis itu kan memang risetnya kalau di Indonesia ini kan terlambat Bu Astrid ya. Kalau di luar negeri itu sudah sangat advance riset propolisnya itu. Nah karena itu kita hadirkan propolis dalam rangka antisipasi ya munculnya penyakit-penyakit degeneratif pada usia yang sebetulnya masa sih masih muda begitu kan, kita suka muncul pertanyaan. Itu kita tawarkan untuk lakukan pencegahan seperti itu. Nah cuma memang dengan rasa yang ya mungkin kalau anak-anak Gen Z ya sekarang, apalagi Gen Alpha ya, yang banyak konsumsinya yang manis-manis kurang pas. Tapi yang ya jadi sesekali dalam sehari itu kita memasukkan produk yang bisa kita konsumsi untuk mencegah munculnya penyakit, untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita, memperbaiki kinerja tubuh kita. Begitu Bu Astrid, untuk pencegahan sangat bisa. Iya. Terima kasih ya Pak Rokim. Jadi benar itu tadi yang Pak Rokim bilang, kalau di luar negeri itu udah sangat common ya, udah sangat biasa ya orang untuk pilih untuk konsumsi propolis dulu. Kalau lagi ada pusing, flu, batuk gitu ya. Tidak langsung kayak kita langsung beli obat di warung atau apa secara kimia langsung minum gitu kan. Jadi kalau kayak ada beberapa kawan saya di luar negeri itu udah familiar banget untuk baik dari anak-anak udah mulai konsumsi propolis Pak. Nah jadi sobat sehat yuk jangan ragu lagi mulai untuk minum propolis ya. Nah pertanyaan terakhir nih Pak Rokim, dengan kasus penyakit-penyakit yang mematikan itu, penyakit tidak menular tapi mematikan ya, seperti kanker, diabetes dan jantung, sebaiknya dimulai kapan seseorang itu untuk minum propolis dan dalam kondisi apa? Iya, tadi sekilas sudah saya singgung, ada beberapa kondisi orang itu untuk melakukan proses pencegahan.
Iya. Ya kalau pengobatan kan jelas ketika sudah terpapar, sudah kena jadi itu penyakit pengobatan. gitu ya. Ini bagaimana kemudian seseorang itu memutuskan, oh kalau keadaan seperti ini saya harus minum propolis sebagai pencegahan gitu Iya. ya. Kondisinya yang pertama tadi kalau pola makannya itu berlebih gizi. Nah, berlebih gizi maksudnya kebutuhan gizi Over lah ya. kebutuhan gizi kita katakanlah A, yang masuk malah A+ gitu kan. Kemudian pola gerak kita, aktivitas kita kurang, maka dia harus segera memikirkan untuk pencegahan. Yang kedua, itu selain pola makan, pola gerak, itu juga harus dilihat lingkungan. Kalau dia berada selalu pada lingkungan yang terpapar, ya terpolusi dan sebagainya, dia juga harus segera memikirkan untuk pencegahan. Kemudian yang ketiga dari secara genealogi, jadi keluarga dia diperiksa dari atas seperti apa, ada sejarah enggak tentang diabetes, jantung dan sebagainya, itu juga harus segera melakukan proses pencegahan. Jadi mulai dari 3 hal tadi, pola makan, pola aktivitas, 4 hal ya, pola makan, pola aktivitas, kemudian lingkungan kehidupan dia hari-hari, kemudian lingkungan keluarga dia. Nah kemudian umur berapa? Nah kalau ada 4 hal itu tidak dipandang lagi umur. Jadi tidak, saya kan masih muda gitu kan gitu ya. Tidak dipandang lagi, sehingga kemudian itu dilakukan ya begitu kita menemukan, walaupun mungkin usia kita 20-an atau bahkan 15, 17 gitu, itu ya konsumsi saja propolis seperti itu. Nah inilah yang kemudian kita sarankan. Jadi 4 kondisi itu yang bisa kemudian membuat sobat sehat semuanya untuk memutuskan, oh ya kalau gitu saya jadikan propolis ini sebagai kebiasaan hari-hari untuk melakukan proses pencegahan agar jangan penyakit-penyakit yang mematikan, yang memberatkan itu muncul di tubuh kita. Karena begini, ada satu prinsip begini. Kalau kita tidak bisa menolong, maka jangan sampai kita menjadi beban. Itu penting. Betul. Nah, jadi dalam keluarga kita itu mungkin kita oke lah, misalkan kita itu memiliki kelebihan dari sisi dana, harta, dan waktu. Jadi kalau ada keluarga yang sakit kita bisa tolong dan sebagainya. Itu bagus, ya itu bagus. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan, maka kita jangan merepotkan orang. Setuju. Iya kan? Setuju. Nah, bagaimana caranya ya kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat sehingga orang-orang itu nyaman. Oh, apa kabarnya katakan si fulan, atau apa kabarnya ibu fulan dan sebagainya itu, oh dia sehat gitu. Nah itu yang harus kita sampaikan. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa membantu, maka kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Lebih bagus ya kita konsumsi propolis, kemudian kita coba bantu orang dengan diberikan propolis, itu lebih bagus lagi. Itu Bu Astrid yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Rokim buat penjelasannya. Ya, jadi sobat sehat, yuk mulai konsumsi propolis sejak dini, nggak usah nunggu sakit dulu. Jika kita bisa mencegah, itu akan lebih baik daripada mengobati. Propolis adalah pilihan terbaik untuk membuat sobat sehat tetap sehat dan pastinya produktif. Terima kasih udah menonton podcast ini. Sekali lagi jangan lupa di like, di komen, dan di share. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Thank you.